Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 15. Cerita dimulai ketika melihat kedatangan para peserta turnamen Dragon Phoenix. Terdengar sang iblis bejat berkata, "Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang tidak mengenaliku, tetapi semua orang sering memanggilku dengan beberapa julukan sebagai sang iblis nafsu ataupun sang iblis bejat." Mendengar itu, mereka semua sangatlah terkejut karena sebagian dari mereka mengetahui kalau orang yang memiliki sebuah julukan yang seperti itu adalah seseorang yang sangat berbahaya. Sambil tertawa terbahak-bahak, iblis bejat itu berkata, "Entah kenapa semua orang telah memberikan julukan itu kepadaku, sedangkan hal itu sama sekali tidak mendasar." Di sampingnya, Charyon berkata, "Ternyata sebuah rumor yang beredar selama ini tentang seseorang yang dipanggil sebagai sang iblis bejat adalah sebuah kebenaran." Jiok pun berkata, dia adalah seorang pria sampah yang terkenal melecehkan banyak wanita. Namun asal kau tahu, alasannya melecehkan para wanita adalah karena dia hanya ingin mengisi energinya dengan cara menyerap energi yin yang dimiliki para wanita itu. Dengan kata lain, dia akan menyerap daya hidup para wanita itu sampai habis. Bahkan yang aku dengar, para wanita yang telah kehilangan semua energinya akan berakhir dalam keadaan yang tidak bisa dibilang hidup ataupun mati. Sambil tertawa, Jiok pun melanjutkan kata-katanya, "Akan tetapi untungnya aku bukanlah seorang wanita, jadi dia tidak akan mungkin macam-macam kepadaku." Namun Jiok menyadari kalau salah satu dari pasukan sang iblis bejat telah melirik ke arahnya. Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh nafsu, wanita paruh baya itu mengatakan kalau Jiok adalah seorang anak yang begitu lezat yang tidak mungkin untuk ia lewatkan. Terlihat Jiok dan juga Charyon langsung terdiam karena mereka tidak menyangka kalau wanita paruh baya itu telah mengatakan sesuatu yang menjijikkan seperti itu. Kemudian sang iblis bejat berkata, "Seseorang yang menyewa kami telah mengatakan sesuatu kalau kami harus menunjukkan sebuah neraka yang sebenarnya kepada kalian semua." Charyon berbisik kepada Jiok. Ia bertanya apakah orang yang menyewa mereka adalah sebuah organisasi yang telah ia maksud. Jiok pun berkata, "Alih-alih membunuh kita secara langsung, namun mereka hanya melakukan tindakan bejat seperti itu. Aku berpikir kalau ini lebih terasa seperti pembalasan dendam dan bukan sebuah ambisi." Terlihat semua wanita yang ada di sana langsung merinding ketika mendengar sang iblis bejat yang berkata, "Ternyata ada begitu banyak wanita cantik yang berada di pulau ini. Akan tetapi sayangnya aku tidak bisa menyerap energi yin kalian semua hanya dalam satu hari. Jadi untuk memulainya aku harus memilih salah satu dari kalian." Pada sisi yang lain, ketika Im Hagi sedang memperhatikan iblis bejat itu, ia pun langsung tersentak ketika seseorang yang memanggilnya dari arah belakang. Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah Jang. Ia berkata, "Wahai tuan muda, akan lebih baik kalau kita bekerja sama untuk membunuh iblis itu agar kita bisa pergi dari pulau ini." Mendengar itu, Im Hagi berkata, "Meskipun kita telah mengumpulkan kekuatan kita dan juga bekerja sama, apakah kau pikir kalau kita akan bisa melawannya yang telah membunuh para pengawas turnamen ini? Asal kau tahu, untuk melawan salah satu dari para pengawas saja sudah membuat kita kewalahan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita akan bisa mengalahkannya. Dia tidak hanya seorang mesum yang gila saja, akan tetapi dia juga adalah seorang seniman bela diri yang sangatlah kuat. Kita harus berpikir secara logis karena kita masihlah belum cukup untuk bisa melawannya. Jadi untuk menyerangnya secara terang-terangan adalah sesuatu yang sangat bodoh." Akan tetapi belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, terlihat Yang Suchang langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah serangan kepada iblis itu. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar bajingan mesum, apakah kau tahu kalau kau telah berhadapan dengan siapa?" Terlihat dengan sangat jelas kalau Yang Suchang sama sekali tidak ragu untuk menghunuskan bilah pedangnya kepada iblis bejat itu. Akan tetapi iblis bejat itu hanya tersenyum karena ia merasa kalau Yang Suchang hanyalah sebuah sampah yang sama sekali tidak berguna. Terlihat Yang Suchang sangatlah terkejut ketika iblis bejat itu telah memblokir serangannya hanya dengan menggunakan satu tangan. Namun tanpa ia sadari, iblis bejat itu langsung memutar pergelangannya sehingga membuat tangannya langsung patah seketika.
Seketika itu juga Yang Suchang langsung berteriak dengan sangat keras karena ia merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa ketika tangannya yang dipatahkan. Terlihat semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Mereka tidak menyangka kalau salah satu dari kandidat pemenang turnamen itu telah dipermainkan bagaikan anak kecil. Kemudian iblis bejat itu langsung mencekik leher Yang Suchang sehingga membuatnya tidak bisa bernafas dengan benar. Sambil tertawa, iblis bejat itu berkata, "Yang aku dengar kalau nada bicaramu sangatlah tinggi. Namun sayangnya hal itu hanyalah sebuah gonggongan yang sama sekali tidak berguna." Dengan tatapan mata yang tajam, iblis bejat itu melanjutkan kata-katanya, "Dasar bajingan, turunkan pandanganmu sekarang juga dari hadapanku." Seketika itu juga Yang Suchang merasakan sebuah tekanan yang begitu berat telah terjadi kepadanya. Bahkan di saat itu secara perlahan ia pun langsung menundukkan kepalanya. Akan tetapi karena egonya begitu tinggi, ia pun memaksakan dirinya untuk melawan tekanan itu sembari mengucapkan sumpah serapah kepada iblis bejat itu. Lalu ia bergumam, "Sebuah tekanan dari hawa kehadirannya sangatlah kuat, tetapi kakekku mengatakan kalau pertarungan adalah tentang semangat dan juga sebuah momen yang tepat." Kemudian iblis bejat itu langsung menampar wajahnya dengan begitu kuat sembari berkata, "Karena kau sudah sangat berani kepadaku, maka kau harus menerima akibatnya." Di saat itu Yang Suchang merasakan kalau pandangannya telah menjadi kabur setelah mendapatkan sebuah tamparan yang begitu telak di wajahnya. Bahkan iblis bejat itu sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Yang Suchang untuk bisa menarik nafas karena ia telah menamparnya hingga berkali-kali sampai-sampai darahnya telah berserakan di mana-mana. Terlihat dengan sangat jelas kalau wajahnya telah bengkak dan memerah setelah iblis bejat itu yang menghajarnya secara bertubi-tubi. Di saat itu, semua orang yang ada di sana hanya terdiam. Mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka menyadari kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan iblis bejat itu. Mereka sadar kalau iblis itu dengan sengaja telah menunjukkan kepada mereka dengan cara menghajar Yang Suchang agar mereka tidak melakukan sesuatu yang bodoh apalagi mencoba untuk menyerangnya. Pada sisi yang lain, Charoyen begitu panik setelah melihat keganasan iblis bejat itu. Ia pun mencoba untuk menarik bilah pedangnya sembari berkata, "Apa yang ia lakukan sangatlah berlebihan. Apabila kita menyerangnya secara bersama-sama, aku yakin kalau kita akan bisa mengalahkannya." Akan tetapi, Charoyen langsung terdiam ketika melihat Jeok yang menahan bilah pedangnya. Jeok berkata, "Aku yakin kalau dia tidak akan membunuhnya karena yang ia lakukan hanyalah bermain-main kepada anak itu." Namun seiring berjalannya waktu, situasi yang seperti ini akan berguna bagi kita untuk mengukur kekuatan iblis itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Yang Suchang begitu lemah dan juga memuntahkan banyak darah setelah dihajar sang iblis bejat. Bahkan di saat itu ia sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun karena ia begitu lemah. Kemudian Yang Suchang mencoba untuk membuka kedua matanya dengan susah payah. Di saat itu ia bersumpah kalau suatu hari nanti ia akan membalas perbuatan iblis bejat itu. Lalu iblis itu berkata, "Seharusnya sejak dari awal kau sudah mengetahui kalau hal ini akan terjadi kepadamu. Namun kau tetap saja melakukan hal yang sia-sia seperti ini." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melemparkan Yang Suchang sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas tanah. Kemudian ia berkata, "Situasinya sudah pasti akan tenang apabila kau tidak bersikap layaknya seorang pahlawan yang mencoba untuk melawanku." Akan tetapi iblis bejat itu sangatlah terkejut ketika melihat seorang wanita yang mencoba untuk menolong Yang Suchang yang masih tersungkur di atas tanah. Karena wanita itu sangatlah cantik, ia pun langsung menanyakan siapa namanya wanita itu. Dengan penuh percaya diri, ia pun mengatakan kalau namanya Seol Byeokwa dan juga dia mengatakan kalau ia adalah pasangannya Yang Suchang di dalam turnamen itu. Iblis bejat itu berkata, ternyata rumor itu memanglah benar. Mereka mengatakan kalau seorang wanita yang bernama Seol Byeokwa adalah sebuah bunga yang paling cantik yang berada pada dataran tengah. Kemudian karena kau berasal dari salah satu keluarga yang paling berpengaruh pada wilayah Wuhan, maka aku yakin kalau energi internalmu pastinya sangatlah murni. Tetapi jika hanya satu orang wanita saja, maka hal itu tidak akan bisa membuatku merasa puas. Jadi aku akan mencari para wanita yang lainnya untuk melengkapi keindahan malam ini. Ketika ia sedang memperhatikan semua wanita yang ada di sana, ia pun langsung menyeringai setelah melihat Charoyen yang berada pada bagian belakang. Sambil tertawa ia berkata, "Ternyata aku telah menemukan sepucuk bunga yang lainnya di antara para sampah yang tidak berguna ini." Sontak, Charoyen sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka kalau iblis bejat itu telah melihat keberadaannya.
Lalu ia pun meminta kepada anggotanya untuk membawa kedua wanita itu ke tempat mereka dan juga mengawasi semua orang yang ada di sana. Mendengar itu, anggotanya berkata, "Untuk apa kita mengawasi mereka semua? Bukankah akan lebih baik kalau kita membawa mereka dan pergi meninggalkan tempat ini sebelum orang-orang yang berada di luar pulau ini menyadarinya?" Akan tetapi ia pun langsung terdiam ketika iblis bejat itu yang langsung menarik kerah bajunya. Dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Apakah kau tahu mulai sejak kapan aku menantikan waktu yang berharga seperti ini? Dengarkan aku baik-baik, siapapun yang tidak patuh kepadaku, maka aku akan membunuhnya." Akan tetapi mereka semua langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah belakang ketika mendengar Jiok yang memintanya untuk menghentikan akan hal itu. Terlihat salah satu dari mereka begitu marah karena Jiok begitu lancang telah menegur pemimpin mereka. Akan tetapi Jiok hanya bersikap santai meskipun mereka mencoba untuk mengintimidasinya. Jiok pun berkata, "Aku dan wanita ini adalah sebuah pasangan di dalam turnamen Dragon Phoenix. Jadi hidup dan mati kami akan selalu bersama meskipun kami harus berhadapan dengan orang yang sepertimu." Seketika itu juga iblis bejat itu langsung terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka kalau ada seseorang yang telah mengatakan sesuatu yang sangat lebay seperti itu. Lalu ia pun bertanya kepada Jiok apa yang diinginkan oleh Jiok. Sambil tertawa Jiok berkata, "Jika kau ingin membawanya, maka kau harus membawaku karena kami adalah sebuah pasangan di dalam turnamen ini." Mendengar itu, sang iblis bejat langsung tertawa. Ia berkata, "Ternyata bocah ini memiliki sebuah nyali yang cukup besar. Tetapi karena kau yang menginginkannya, maka aku akan mengabulkan permintaanmu dan aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat menarik kepadamu." Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah goa yang berada di pulau itu. Di saat itu, sang iblis bejat hanya membawa kedua pasangan itu untuk ikut bersamanya. Kemudian ia pun memalingkan pandangannya kepada mereka semua sembari berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat seorang wanita yang sangat cantik seperti kalian berdua. Namun siapa yang menyangka kalau aku sangat beruntung karena aku telah mendapatkan dua orang wanita cantik hanya dalam satu hari. Apalagi yang aku lihat kalau kalian bagaikan sepasang kekasih yang sangat serasi. Tetapi jika aku ingat lagi, kejadian yang seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Di saat itu aku telah menikmati sang wanita di hadapan kekasihnya sehingga air mata yang begitu deras telah membasahi kedua mata pria itu. Namun bukannya aku merasa kasihan, akan tetapi aku pun menjadi semakin bersemangat ketika melihat tangisannya. Jadi aku sangat yakin kalau di malam ini hal itu akan terjadi lagi." Namun tiba-tiba saja sebuah angin yang begitu kencang telah berhembus di dalam goa itu sehingga memadamkan api unggun yang telah menerangi goa itu. Bahkan tanpa diduga oleh siapapun, Yang Suchang dan juga Byokwa langsung tersungkur ke atas tanah karena mereka sama sekali tidak sadarkan diri. Terlihat iblis itu langsung memalingkan pandangannya untuk mengawasi situasinya karena ia merasakan kalau hal itu sama sekali tidak seperti yang ia harapkan. Ia bergumam, "Apa yang telah terjadi? Bukankah aku hanya menekan titik tekanan mereka agar mereka tidak bisa melakukan apapun yang berkaitan dengan seni bela diri? Apakah ini hanyalah angin? Tetapi dari mana datangnya angin itu sedangkan tempat ini telah tertutup dengan rapat di dalam goa? Namun yang aku rasakan kalau ini bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh wanita berbaju putih ini. Apakah mungkin kalau orang yang melakukannya adalah bocah itu karena hanya dialah yang sangat berani untuk berbicara dengan santai kepadaku?" Kemudian ia pun melemparkan pandangannya kepada Jiok untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh Jiok. Namun di saat itu tatapan mata mereka telah bertemu satu sama lain. Akan tetapi ia pun langsung terdiam ketika melihat Jiok yang menyeringai kepadanya yang seakan-akan mengatakan kalau itu adalah perbuatannya. Seketika itu juga ia pun langsung melancarkan sebuah serangan kepada Jiok dengan menggunakan sebuah rantai yang ada di tangannya. Namun di saat itu Jiok hanya tertawa terbahak-bahak karena ia telah berhasil membuat iblis itu menjadi marah kepadanya. Ketika serangan rantai itu hampir mengenainya, Jiok pun langsung bergerak dengan sangat cepat bagaikan sebuah kilat untuk menghindari sebuah serangan yang sangat mematikan seperti itu. Terlihat iblis itu sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Jiok telah mampu untuk menghindari serangan dadakannya. Kemudian setelah mendarat di atas rantai itu, Jiok pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah serangan balik kepada iblis bejat itu. Benar saja, di saat itu Jiok telah memberikan pukulannya yang mendarat tepat di dada sang iblis bejat itu. Namun iblis itu langsung tertawa tipis meskipun Jiok telah melancarkan sebuah serangan yang tertuju kepada titik vitalnya.
Sambil menahan pukulan Jiok dengan menggunakan rantai besinya, sang iblis berkata, "Sepertinya kau bukanlah seorang bocah sembarangan karena kau telah mampu untuk menghindari seranganku dan juga melakukan serangan balik." Mendengar ocehannya, Jiok pun hanya tertawa sembari berkata, "Jika aku bukanlah seorang bocah sembarangan, lantas apa yang ingin kau lakukan?" Kemudian iblis bejat itu langsung mengayunkan senjatanya untuk menghajar Jiok yang telah berdiri tepat di hadapannya. Bahkan di saat itu serangannya sangatlah mengerikan sampai-sampai dinding goa itu telah hancur berkeping-keping. Pada sisi yang lain, sambil menarik tubuh Byokwa, Charyon bergumam, "Jika situasinya terus saja seperti ini, maka goa ini tidak lama lagi akan runtuh." Setelah amukan senjatanya, iblis itu langsung terdiam karena ia sama sekali tidak melihat di mana Jiok berada. Lalu ia pun memperhatikan setiap sudut goa itu untuk mencari tahu di mana Jiok bersembunyi. Namun tanpa ia duga, Jiok telah berada tepat di belakangnya dan bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepadanya. Tetapi karena ia adalah seorang seniman bela diri yang cukup ahli, ia pun merasakan kalau Jiok akan datang untuk menyerangnya melalui titik butanya. Seketika itu juga ia pun langsung memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan dadakan itu, meskipun di saat itu wajahnya telah terluka setelah terkena serangan Jiok. Akan tetapi iblis itu langsung melingkarkan rantainya ke tangan Jiok, lalu ia berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau memberikan sebuah luka di wajahku." Kemudian sambil berteriak, ia pun langsung menghempaskan tubuh Jiok dengan begitu kuat sembari berkata, "Apakah kau tahu dengan luka yang seperti ini di wajahku, maka hal itu hanya akan membuat para wanita menjadi takut kepadaku." Terlihat Jiok mencoba untuk menyeimbangkan pergerakannya dengan melompat ke tembok dinding goa itu. Lalu dengan sangat cepat ia pun langsung melompat sambil melancarkan sebuah tendangan yang begitu kuat yang mendarat tepat di wajah iblis itu. Bahkan saking kuatnya tendangan Jiok, sampai-sampai iblis itu telah memuntahkan banyak darah. Sontak iblis itu langsung terdiam karena ia sama sekali tidak menyangka kalau Jiok telah melukainya untuk yang kedua kalinya. Dengan kesalnya, ia pun langsung melancarkan sebuah tinjuan untuk membalas dengan apa yang dilakukan oleh Jiok kepadanya. Akan tetapi serangannya hanyalah sia-sia karena Jiok dengan begitu mudahnya langsung menghalau tinjuannya. Namun serangan iblis bejat itu tidak hanya sampai di situ saja karena tangan kirinya telah mengayunkan senjatanya untuk menekan pergerakan Jiok. Melihat pertarungan sengit itu, Charyon bergumam, "Aku tidak menduga kalau ini adalah sebuah pertarungan yang benar-benar begitu sengit. Aku tahu kalau Jiok begitu kuat, akan tetapi aku sama sekali tidak menyangka kalau dia bisa melawan orang itu sampai sejauh ini. Sedangkan yang aku tahu kalau iblis itu adalah seseorang yang sangat mengerikan." Terlihat iblis itu sangatlah terkejut setelah melihat Jiok yang mampu memberikan tekanan kepadanya untuk yang kesekian kalinya. Ia bergumam, "Dasar sialan, bagaimana mungkin seseorang yang sekuat itu telah berada di tempat ini? Bahkan bagaimana juga dia bisa memiliki seni bela diri yang sebaik ini pada usianya yang begitu muda?" Namun tiba-tiba saja ia pun menyadari kalau Jiok akan menggunakan sebuah teknik yang sangat familiar di matanya. Memang benar adanya, di saat itu Jiok telah membentangkan kedua tangannya karena ia ingin menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai teknik ledakan telapak tangan. Karena iblis itu telah menguasai teknik itu, ia pun langsung membentangkan kedua tangannya untuk melawan serangan Jiok. Seketika itu juga, kedua tangan mereka langsung beradu satu sama lain sehingga terciptanya ledakan kekuatan sebuah energi yang mengguncang goa itu. Sambil tertawa, iblis itu bergumam, "Dasar bodoh, asal kau tahu tidak peduli sekuat apa dirimu itu, akan tetapi kau hanyalah seorang pemula yang masih berusia 20 tahun. Apakah kau pikir kalau kau akan bisa mengalahkanku, sedangkan aku telah menyerap ki kehidupan dengan begitu banyak?" Namun tiba-tiba saja iblis itu begitu heran ketika melihat Jiok yang sama sekali tidak terlempar setelah mereka yang mengadu kekuatan energi mereka. Di saat itu ia pun bertanya-tanya mengapa Jiok sama sekali tidak kalah sedangkan ia telah memiliki begitu banyak energi kehidupan yang telah ia serap selama ini. Pada sisi yang lain terlihat Charyon semakin panik ketika goa itu kembali berguncang sehingga semua bebatuan yang ada di sana secara perlahan telah berjatuhan. Kemudian iblis itu kembali memperkuat energinya agar ia bisa membuat Jiok langsung berlutut di hadapannya. Namun hal itu hanyalah sia-sia karena Jiok sedikit pun sama sekali tidak bergerak dari tempat ia berdiri. Bahkan saking kuatnya kekuatan telapak tangan yang mereka gunakan untuk mengalahkan satu sama lain sampai-sampai goa itu telah runtuh sehingga menciptakan sebuah lubang yang menghadap ke atas langit.
Namun, meskipun goa itu telah runtuh, akan tetapi mereka berdua sama sekali tidak melepaskan kedua tangan mereka untuk menghentikan serangan itu. Di saat itu, Charyeon sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan yang mereka tunjukkan telah mampu untuk menghancurkan goa itu dengan begitu mudah. Kemudian, dengan tatapan mata yang tajam, Jeok berkata, "Apakah kau dengan sengaja telah membahayakan banyak orang hanya untuk mendapatkan kekuatan yang seperti ini?" Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menembakkan kekuatannya yang begitu dahsyat sampai-sampai iblis itu langsung terlempar dari hadapannya dengan jarak yang sangat jauh. Bahkan saking kuatnya serangan Jeok, sampai-sampai ia pun langsung terhempas ke tembok batu dan juga memuntahkan banyak darah karena luka dalam yang ia dapatkan begitu buruk. Dengan wajah yang begitu panik, ia bergumam, "Dasar sialan, bajingan ini sangatlah kuat. Bahkan yang aku rasakan kalau kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang aku miliki. Tetapi untuk bisa bertahan hidup, aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menyandra salah satu dari kedua wanita itu." Lalu ia pun langsung melemparkan senjatanya untuk menangkap Charyeon. Ia berpikir jika dia mampu menyandra pasangan Jeok, maka ia sangat yakin kalau Jeok akan tunduk kepadanya. Namun tanpa ia duga, suara jeritan yang begitu mengerikan telah bergema di dalam hutan itu ketika Jeok yang membuka pedang neraka yang selama ini telah ia sembunyikan. Terlihat iblis itu langsung terdiam ketika rantai yang ia gunakan untuk menangkap Charyeon telah terputus begitu saja. Lalu ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah atas untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Namun iblis itu kembali terdiam ketika melihat Jeok yang telah bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya. Di saat itu ia melihat kalau pedang yang digunakan oleh Jeok telah memancarkan bara api yang sangat mengerikan. Kemudian Jeok pun meminta kepada Charyeon untuk menutup kedua matanya karena apa yang akan ia lakukan kepada iblis itu sangatlah berbahaya. Seketika itu juga dengan sangat kuat ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya kepada iblis itu sehingga membuat tempat itu telah berguncang untuk yang kesekian kalinya. Di saat itu sang iblis langsung melompat untuk menghindari serangan Jeok. Ia bergumam, "Pedang apa yang ia gunakan untuk menyerangku sampai-sampai aku hampir tidak bisa menghindarinya." Akan tetapi iblis itu langsung terdiam ketika ia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa pada kedua tangannya. Benar saja, tanpa ia sadari kalau kedua tangannya telah terputus begitu saja setelah terkena tebasan pedang Jeok. Dengan wajah yang begitu panik, ia bergumam, "Dasar sialan, bagaimana mungkin tanganku telah terputus sedangkan aku begitu yakin kalau aku sudah menghindarinya." Di saat itu, Jeok telah menatapnya dengan tatapan mata yang begitu dingin karena iblis itu mencoba menggunakan seorang sandera dan menjadikannya sebagai tameng. Terlihat Charyeon hanya terdiam. Ia sama sekali tidak percaya kalau Jeok telah memiliki sebuah kekuatan yang sama sekali tidak bisa ia bayangkan. Dan ini adalah pertama kalinya ia melihat kalau Jeok telah menunjukkan kemampuannya. Karena iblis bejat itu merasa kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Jeok dengan tangan yang telah terputus, ia pun berpikir untuk melarikan diri. Melihat iblis itu yang melompat ke arah belakang, Jeok pun langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk menebaskannya. Sambil tertawa, Jeok berkata, "Bukankah kau sangat percaya diri kalau kau akan bisa mengalahkanku? Lantas kenapa kau begitu pengecut sampai-sampai kau berpikir untuk melarikan diri dari hadapanku?" Setelah mengatakan itu, Jeok pun langsung menebaskan bilah pedangnya dengan tebasan horizontal sehingga bilah pedangnya telah merobek perut iblis itu. Terlihat iblis itu sama sekali tidak bisa menghindarinya karena tebasan Jeok telah mengoyak perutnya sampai-sampai tubuhnya telah bersimbah dengan darah. Di saat itu sangat jelas terdengar kalau iblis itu telah memohon kepada Jeok agar Jeok tidak membunuhnya. Akan tetapi Jeok sama sekali tidak ingin mendengarkannya karena yang ingin ia lakukan hanyalah membunuhnya. Seketika itu juga iblis itu langsung berteriak kesakitan di saat kaki dan juga tangannya kembali terputus setelah Jeok yang menebaskan bilah pedangnya untuk yang kesekian kalinya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Jeok pun langsung bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya karena ia sama sekali tidak merasa puas jika hanya memberikan rasa sakit kepada iblis itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeok langsung mengayunkan bilah pedangnya dengan tebasan horizontal, yang mana tebasan itu langsung membelah kepala iblis itu menjadi dua bagian, sehingga membuatnya langsung mati seketika dengan kematian yang sangat menggenaskan. Terlihat dari tatapan kedua matanya, Jeok merasakan kalau dia begitu puas karena ia telah berhasil membunuh salah satu dari ratusan sampah yang berada pada Jianghu itu. Pada sisi yang lain, Charyeon hanya terdiam. Ia sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Namun yang ia rasakan kalau Jeok sangatlah luar biasa.
Sebelum kesadarannya telah menghilang sepenuhnya, dengan lirihnya iblis itu bertanya siapa sebenarnya seseorang yang ia hadapi itu. Dengan santainya Jiok mengatakan kalau dia adalah seseorang yang akan menguasai dan menjadikan Jiang Hu ini berada di dalam genggamannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.